Inagov ini nanti Bapak Ibu ada presensi absen mengenai e-kinerja yang tadinya itu kan berbasisnya di BKN ya, My ASN, dari presensi absen, kemudian layanan administrasi ASN, misalnya pengen pengajuan pangkat atau pengen yang berkaitan administrasi kepegawaian, itu nanti terintegrasi di Inagov. Ini yang terpenting bagi Bapak Ibu yang ASN. Nah, Inagov ini membantu ASN mengakses berbagai layanan pemerintahan secara efisien dan menyederhanakan administrasi serta mengelola data secara terpusat. Kembali lagi di media aparatur. Pada kesempatan ini saya akan sharing hal yang berbeda, namun masih berkaitan tentang literasi ASN ya, atau literasi kepegawaian. Jadi ini jarang sekali informasi ini beredar, dan saya sengaja sharing ini kepada Bapak Ibu karena masih berkaitan juga mengenai ASN. Jadi untuk INA Digital masih tahap rilis ya, dimana INA Digital ini kayak wadah penyelenggara keterpaduan ekosistem layanan digital pemerintah Indonesia. Nah, latar belakangnya itu untuk mempercepat integrasi layanan digital pemerintahan sesuai mandat Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 untuk mewujudkan layanan publik yang efisien, mudah diakses dan transparan. Kemudian isi dari aplikasi ini atau INA Digital ini ada 3 Bapak Ibu. Ini yang berkaitan tentang ASN. Inagov ini nanti Bapak Ibu ada presensi absen mengenai e-kinerja yang tadinya itu kan berbasisnya di BKN ya, My ASN apa gitu ya. Nah, nanti akan menjadi terintegrasi ya Bapak Ibu, mulai dari presensi absen, kemudian layanan administrasi ASN, misalnya pengen pengajuan pangkat atau pengen yang berkaitan administrasi kepegawaian, itu nanti terintegrasi di Inagov. Ini khusus untuk yang ASN ya. Jadi Bapak Ibu silakan simak sampai selesai. Nanti saya akan uraikan satu persatu ya. Nah, untuk cara kerjanya Bapak Ibu, cara kerjanya ini aplikasi ini berkolaborasi untuk mengembangkan solusi tepat guna dan user centris. Jadi user centris itu nanti ada beberapa elemen. Yang pertama itu membangun kolaborasi bersama pemerintah. Yang kedua, mendalami kebutuhan pengguna ya. Nah, kemudian di sini merancang solusi tepat guna ya. Terus dari merancang solusi tepat guna nanti akan terbentuk ekosistem layanan digital terintegrasi seperti yang saya sebutkan tadi. Inagov atau Inagovernment ini nanti akan terintegrasi, misalnya Bapak Ibu kerjanya di lingkungan Kementerian Pendidikan, nanti BKN dan Kementerian Pendidikan itu nanti terintegrasi satu data, mulai dari pelayanan, kemudian pelayanan administrasi, presensi absen, e-kinerja, IPASN dan lain sebagainya nanti muncul di situ. Kemudian ke perjalanan atau transformasi untuk menghadirkan penyempurnaan dan percepatan menuju Indonesia terintegrasi. Yang kita tahu bahwa kalau di setiap daerah itu kan pasti ada ASN ya, ada ASN, kemudian ada ASN daerah, ada ASN yang pusat. Nah, nantinya untuk yang transformasi ini untuk menyatukan ya Bapak Ibu. Jadi pengennya tidak ada istilah misalnya dari Kementerian Pendidikan untuk aplikasinya, presensi e-kinerjanya misalnya lebih simpel. Kemudian di Kemenkes pegawainya lebih cepat untuk mengajukan kenaikan pangkat dan lain sebagainya. Nah, ini pengennya nanti dari pemerintah akan menghadirkan penyempurnaan dan percepatan untuk
data di seluruh Indonesia agar terintegrasi. Kemudian kelayanannya seperti yang saya sebutkan tadi. Untuk layanannya itu secara teknis nanti akan terpadu ya Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu sesuaikan kebutuhan aplikasinya. Nah, untuk yang Inapas itu nanti ada kartu tanda penduduk atau KTP yang biasa kita gunakan secara fisik, itu bisa berbentuk digital dan bisa juga barcode ya. Jadi Bapak Ibu ketika ada kebutuhan ya buat pemberkasan atau apa, nggak perlu harus fotokopi atau apa, tapi nanti akan berbentuk digital. Seperti itu gambarannya, karena portal identitas digital terpadu yang nantinya akan menyediakan akses praktis ke berbagai layanan ya, termasuk layanan pemerintah melalui single sign on dan multifaktor ya, atau MFA. Nah, kemudian ada layanan yang kedua yaitu Inaku. Inaku itu portal pelayanan publik yang terpadu untuk memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan digital pemerintah dalam satu pintu ya. Yang saya jelaskan, misalnya pengen berobat ya, cek rumah sakit yang kosong di mana, kemudian cek program Indonesia Pintar, pengen tahu siapa aja yang dapat bantuan sosial, terus admin duk ya, atau administrasi kependudukan, kemudian cek saldo JHT bagi Bapak Ibu yang bekerja di lingkungan swasta atau yang ikut program BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian ada status BPJS Kesehatan, apakah Bapak Ibu aktif atau tidak, nanti ada di situ. Nah, kemudian yang terakhir, ini yang terpenting bagi Bapak Ibu yang ASN. Nah, Inagov ini membantu ASN mengakses berbagai layanan pemerintahan secara efisien dan menyederhanakan administrasi serta mengelola data secara terpusat ya, yang seperti saya jelaskan tadi, bahwa nantinya akan terintegrasi. Ini bisa dilihat ada presensi absen, masuk dan pulang, kemudian ada rekapitulasinya, dan ada masing-masing akunnya juga, mungkin dari nomor induk bisa. Kemudian ada daftar layanan administrasi, misalnya pengen konsultasi yang live chat misalnya bisa di sini. Kemudian pengembangan kompetensi dan e-kinerja ya, nanti ada laporan e-kinerja bisa dilihat di sini. Jadi ini memudahkan Bapak Ibu, kedepannya akan terintegrasi semua ya. Jadi ini masih baru lahir dan belum banyak yang tahu juga, dan ini masih terbatas ya rilisnya. Nanti Bapak Ibu bisa download di Play Store, sesuaikan kebutuhan mana yang Bapak Ibu pengen install aplikasinya. Jadi gambarannya seperti itu Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Kalau dirasa bermanfaat silahkan di-share ke yang lain. Terima kasih yang udah subscribe ya, untuk mendukung channel ini terus memberikan informasi positif kepada Bapak Ibu ya. Dan untuk yang Bapak Ibu, agar tidak ketinggalan informasi, silakan klik loncengnya agar informasinya terus terupdate ya. Mungkin itu saja informasinya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.